Bab 72 Kilatan Pemahaman. Bisakah kita benar-benar keluar dengan pakaian ini? Bukankah itu akan membuat orang tertawa sampai mati? Oscar menunjuk ke karakter merah besar di dadanya, Akademi Shrek. Fatih tersenyum kecut, saya tidak merasa seperti guru estetika begitu kurang sebelumnya. Bagaimana dia bisa cocok merah dengan hijau? Jangan bilang bahwa dalam setengah tahun dia masih akan membuat kita berpakaian seperti ini untuk berpartisipasi dalam kompetisi besar Akademi Guru Roh. Aku khawatir kita bahkan tidak akan bisa bertarung, kita akan ditertawakan sampai mati terlebih dahulu. Tang San berkata, tapi kami bukan satu-satunya yang berpakaian seperti ini, bukankah semua siswa akademi mengenakan pakaian yang sama? Oh, itu benar, kamu berkultivasi di akademi sepanjang waktu, apakah ada perbedaan dalam pendidikan? Sistem di sini. Oscar menelan ludah, berkata, sebenarnya tidak ada perbedaan, hanya saja ada banyak wanita. Semua orang mengatakan bahwa Master Roh wanita langka, tetapi itu tidak terlihat di akademi kami. Setidaknya setengah atau lebih adalah roh wanita. Tuan, kabarnya, itu karena Wakil Dekan Liu Erlong. Mayoritas semua mengidolakan Wakil Dekan Erlong. Semuanya ada 6 kelas di akademi, dipisahkan menurut peringkat. Selama peringkatmu naik, kamu dapat melewati nilai kapan saja, tidak perlu mengikuti ujian atau semacamnya. Hanya pada kelulusan ada 2 tes, satu adalah pertempuran, dan satu adalah misi kelulusan. Dibagi berdasarkan peringkat, ada 3 kelas untuk peringkat ke-20 hingga peringkat 25 yang membentuk jumlah orang terbesar, sekitar 120 orang. Peringkat 25 hingga 30 memiliki 2 kelas, kira-kira 80 orang, dan ke-30 dan di atas memiliki 1 kelas, yang juga merupakan kelas lanjutan kami. Menganggap kami sebagai 30 orang. Apalagi mayoritas jauh lebih tua dari kami. Beberapa bahkan lebih dari 30. Petik 2. Fatih, sangat bangga pada dirinya sendiri, berkata, inilah celahnya. Bagaimana orang seperti mereka bisa mencapai gelar Douluo? Bel Akademi berbunyi, dan semua orang memasuki kelas. Karena usia mereka, 7 iblis Shrek secara alami tidak dapat dibandingkan dengan siswa yang lebih tua, oleh karena itu kursi mereka semua berada di paling depan. Sekarang semua 7 iblis Shrek telah mencapai peringkat ke-30, dan tentu saja juga duduk di kelas ini. Saat mereka masuk, Tang San menemukan suasana di kelas agak aneh. Banyak tatapan orang tertuju padanya. Seperti yang dikatakan Oscar, jumlah siswa perempuan hampir sama dengan siswa laki-laki di kelas, dan siswa perempuan ini memandang Tang San, sebagian besar menunjukkan keheranan murni. Tetapi para siswa laki-laki memandang Tang San dengan tatapan yang jelas-jelas mengandung niat buruk. Tang San tentu saja tidak peduli orang lain memandangnya, dia hanya ingin tahu penyebabnya. Dia memahaminya dengan sangat cepat. Dari tatapan siswa laki-laki itu padanya, dia tahu alasan kedengkian itu. Tang San ditarik ke dalam kelas oleh Xiao Wu, yang menariknya langsung ke kursi di sebelahnya. Selanjutnya, dari awal hingga akhir, tatapan Xiao Wu tidak pernah meninggalkan Tang San, seolah-olah dia adalah satu-satunya orang di matanya. Meskipun Xiao Wu dan Tang San belum mencapai 14 tahun, anak perempuan berkembang lebih awal daripada anak laki-laki, dan Xiao Wu tidak hanya cantik, dia masih memiliki rambut hitam pekat di samping sosok rasio emasnya yang sempurna. Tentu saja jumlah dari 20 pemuda yang mendambakannya tidak sedikit. Oscar dan Ma Hongjun tidak dipandang dengan jenis kedengkian seperti Tang San, dan duduk di sisi lain diam-diam mencibir. Zhu Zuqing baru saja duduk di sudut dengan ekspresi sedingin es. Tidak peduli orang lain, dia bahkan tidak melihat teman terdekatnya. Guru belum tiba, dan setelah ruang kelas menjadi sunyi untuk sesaat ketika Tang San dan yang lainnya masuk, segera menjadi berisik lagi. Beberapa siswa berusia 23 atau 24 tahun yang duduk di belakang segera berdiri dengan tatapan penuh arti, dan berjalan menuju Tang San dan Xiao Wu. Tang San berkata dengan suara rendah kepada Xiao Wu, sepertinya kamu sangat populer di sekitar sini. Xiao Wu mendengus, berkata, ini hanya beberapa paman yang membosankan. Siapa yang peduli dengan mereka? Tang San tidak bisa menahan senyum, tidak perlu terlalu keras, mereka hanya 10 tahun atau lebih tua darimu. Xiao Wu menjulurkan lidah kecil merah mudanya yang menggemaskan ke Tang San, 10 tahun lebih tua bukan paman. Saat keduanya berbicara, Tang San tiba-tiba merasakan cahaya terhalang di depannya. Mengangkat kepalanya untuk melihat, dia melihat 4 orang berdiri di sampingnya. Keempatnya dibangun sangat tinggi,
melingkari sisinya seperti dinding. Tang San bertanya tanpa mengedipkan mata, sesuatu di pikiranmu. Yang paling dekat dengan Tang San adalah seorang pemuda tegap, tingginya kira-kira 1,80 m, bahu lebar dan punggung lebar, rambut pendek merah jambu yang memberi kesan sangat bersemangat, pancaran berkelap-kelip jauh di dalam matanya, berbicara dengan suara rendah dan teredam, "Nak, apakah kamu baru?" Tang San mengangguk, "Ya, halo, saya Tang San." Pemuda kokoh itu berkata, "Karena kamu baru, maka sepertinya kamu tidak tahu aturan kelas lanjutan kami." Aturan? Tang San menatap kosong. Pemuda kekar itu mengangguk mengiyakan, "Itu benar, ada aturannya. Jangan bilang kamu tidak tahu tidak ada yang bisa duduk di sebelah Xiao Wu. Siapa yang mengizinkanmu duduk di sini?" "Saya." Tanpa menunggu Tang San angkat bicara, Xiao Wu sudah menamparkan meja dan berdiri. Di depan Tang San dia jinak, tetapi di depan orang lain dia masih bos kakak perempuan dari Akademi Nuoding. Tamparannya di meja bergema seperti gunung, energi pemberani ditunjukkan dalam pidatonya. Pada tamparan itu, keempat pemuda itu praktis secara bersamaan gemetar, tanpa sadar mundur selangkah. Xiao Wu meletakkan kaki di kursi di sebelahnya, tangan kiri menyilang di pinggangnya, tangan kanan menunjuk keempatnya saat dia dengan marah berteriak, "Apakah kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan? Tersesat? Kalau tidak, jangan salahkan Xiao Wu Jie karena tumpul." Siswa laki-laki yang tegap itu agak tidak dapat menahan wajahnya pada cacian Xiao Wu. "Xiao Wu, ini masalah di antara kita para pria, jangan terlibat. Aku selalu membiarkanmu melakukan apa yang kamu inginkan, tapi aku tidak takut padamu. Jangan bilang menurutmu aku, sebagai kepala akademi, bisa mundur begitu saja." Tang San ke samping tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Senior, siapa kepala akademi?" Seorang siswa kurus dan tinggi di sebelah siswa yang kokoh tidak bisa tidak berkata, "Cewek macam apa ini, bahkan tidak tahu tentang kepala sekolah. Kepala adalah yang paling hebat di antara semua siswa akademi." Mendengar dia mengatakan ini, Tang San malah agak waspada. Mengukur siswa yang kokoh di depannya, dia berkata, "Jadi seperti itu." Dia percaya bahwa karena bagian lain mengatakan ini, maka siswa yang kokoh ini pasti lebih kuat dari Dai Mubai. Melihatnya seperti ini, pihak lain mungkin mendekati kekuatan peringkat ke-40. Siswa yang kekar dengan bangga menyatakan, "Nak, sekarang kamu memiliki dua pilihan. Yang pertama adalah berduel denganku, jika kamu menang, aku akan mengakui bahwa kamu memiliki kualifikasi untuk duduk di sana. Yang lainnya adalah segera tersesat dan mencari tempat lain untuk duduk." Tang San tidak pernah suka membuat masalah, tetapi dia juga tidak pernah malu-malu. Apalagi ketika masalah itu agak terkait dengan Xiao Wu. Tidak peduli bagaimana hubungannya, sebagai kakak Xiao Wu, bagaimana dia bisa mundur. "Duel, di sini?" Tang San dengan ragu bertanya. Siswa yang kekar dengan bangga berkata, "Jangan bilang aku masih harus memilih tempat untuk berurusan dengan anak sepertimu. Jangan khawatir, aku tidak akan menggertak yang lebih muda, aku tidak akan menggunakan roh ketigaku, kemampuan." Tidak jauh ke samping Oscar mau tak mau berkata, "Apa yang disebut, dosa surga bisa diampuni, tapi dosa kita sendiri fatal." Tang San mengangguk, "Kalau begitu ayo." Menghadapi lawan dengan kekuatan yang tidak diketahui dia tidak akan lengah, berdiri dia langsung melepaskan semangatnya. Saat dua cincin roh kuning dan satu ungu muncul di sekitar Tang San, corak kelompok siswa yang kokoh itu jelas berubah. Jelas mereka tidak menyangka Tang San memiliki konfigurasi cincin roh yang begitu optimal. Tang San, Spirit Blue Silver Grace, sistem kontrol peringkat ke-37, Battle Spirit Elder, tolong beri tahu saya. "Apa, kamu peringkat 37? Murid kekar itu terkejut, dalam hati dia tidak bisa menahan menyesali apa yang baru saja dia katakan tentang tidak menggunakan kemampuan roh ketiganya. Tapi bagaimanapun juga dia adalah kepala Akademi Tyrant Biru sebelumnya dan dia adalah penghasut pertarungan ini, tentu saja dia tidak bisa mundur. Dengan raungan yang dalam, tubuhnya dengan cepat berubah. Tubuhnya yang sudah kekar mengembang sekali lagi, terutama otot-otot lengannya yang ukurannya bisa dibilang 2 kali lipat. Pada saat yang sama mereka memanjang sampai mereka berlutut, dan semua kulitnya yang terbuka tumbuh bulu hitam. Tai Long, spirit orangutan yang kuat, sistem serangan kekuatan peringkat ke-37, Battle Spirit Master, tolong beri tahu saya. Peringkat 37. Tang San tampak terganggu sejenak, wajahnya tidak bisa menahan senyum aneh. Jika kekuatan lawan telah melampaui kekuatannya,
maka dia mungkin masih akan memberinya masalah. Tapi karena kekuatan rohnya hanya setara dengan miliknya, maka pertarungan ini sekaligus sangat sederhana. Tai Long membengkokkan jari ke arah Tang San, menunjukkan bahwa dia harus pergi duluan. Tang San tidak sopan dan mengangkat tangan kanannya, lampu hijau berkedip-kedip di dalam, lampu hijau kompak melepaskan dalam sekejap. Saat ini dia dekat dengan Tai Long dan siswa lain hanya melihat kilauan lampu hijau, saat berikutnya Tai Long sudah diselimuti jaring besar. Kontes berakhir lebih cepat dari yang dimulai. Setelah Tang San meluncurkan spiderweb restraint, dia langsung berjalan dan duduk di sebelah Xiao Wu bahkan tanpa melihat Tai Long. Meskipun Tai Long kasar, dia masih terbuka dan jujur, jadi dia tidak berencana untuk melukai lawan dan segera menggunakan kemampuan roh ketiganya. Tai Long hanya merasakan tubuhnya menyempit sebelum dia tidak bisa mengalah. Tanpa sadar dia mulai berjuang dengan sekuat tenaga. Semangatnya adalah orangutan yang kuat, dan kekuatan adalah keahliannya. Dia menolak untuk percaya bahwa rumput perak biru yang halus ini dapat menahannya. Namun, dengan sangat cepat kulit mantan kepala suku ini berubah. Rumput perak biru yang menenun jaring laba-laba raksasa memiliki ketangguhan yang luar biasa, dan bagaimanapun dia berjuang, dia tidak dapat melonggarkannya sedikitpun. Sebaliknya jaring laba-laba mengencang terus-menerus, dan rasa terbakar yang intens datang dari tempat kulitnya menyentuh jaring laba-laba, pada saat yang sama disertai dengan kelumpuhan yang kuat. Sekarang sudah tidak mungkin bahkan jika dia ingin menggunakan cincin roh ketiganya. Meskipun dia juga memiliki cincin roh yang optimal. Sebagai model kekuatan sistem serangan kekuatan guru roh dikendalikan oleh kendali Tang San, dia tidak memiliki kekuatan untuk membalas. Dengan keras, Tai Long perlahan-lahan jatuh ke tanah seperti gunung emas yang runtuh atau pilar batu giok yang jatuh. Perjuangannya secara bertahap melemah saat racun jaring laba-laba mencuri kemampuannya untuk melawan. Pada saat ini guru masuk. Kedatangannya adalah seorang kenalan, Master Roh Kacang Manis dari Akademi Shrek, Shao Xin. Apa yang terjadi di sini? San kecil. Ketika Shao Xin melihat jaring laba-laba, tatapannya segera beralih ke Tang San, tidak bisa menghentikan cemberutnya. Apakah kamu menggertak teman sekelasmu di hari pertamamu? Ruang kelas sepi, dan tatapan semua siswa pada Tang San mau tidak mau berubah. Tang San tanpa daya mengangkat tangan kanannya ke arah Tai Long dan sehelai rumput perak biru melayang keluar, mendarat di jaring laba-laba. Dengan upaya kekuatan roh dia menarik jaringnya. Aku tidak akan menerimanya. Tanpa batasan jaring laba-laba, Tai Long dengan keras melompat dari tanah. Dia bukan gangster, dan berkata kepada Shao Xin, Guru, barusan saya yang menantang Tang San. Saya hanya ceroboh, dan dipukuli olehnya. Tang San, saya tidak akan menerimanya. Saya menuntut duel. Xiao Wu tidak bisa tidak berkata, apakah kamu tidak masuk akal, bukankah kamu punya otak? Seorang model kekuatan guru roh menantang sistem kontrol guru roh. Apakah Anda punya air untuk otak? Saya. Ekspresi Tai Long berubah saat dia mengingat jaring laba-laba yang membuatnya benar-benar tak berdaya. Meskipun dia kuat secara fisik, racun dari jaring laba-laba masih belum memudar, dan saat ini dia masih mati rasa dan sakit pada saat yang sama. Tapi bagaimana dia bisa menahan amarah ini? Dengan skill, kita tidak akan menggunakan roh. Kita akan bertarung secara fisik. Mengatakan ini, Tai Long sendiri adalah yang pertama tersipu. Banyak siswa juga memiliki penampilan menghina. Model kekuatan Spirit Master dan sistem kontrol Spirit Master bersaing secara fisik, bukankah itu konyol? Tetapi para siswa tidak berharap Tang San benar-benar mengangguk, baik. Sambil berbicara, dia sekali lagi berdiri dan berjalan menuju Tai Long. Shao Xin memukul podium beberapa kali, kamu pikir kamu di mana? Arena roh. Jika kamu ingin bertarung, cari tempat setelah kelas. Sekarang waktunya untuk kelas. Jika kamu tidak peduli dengan hukuman, maka lanjutkan. Petik 2. Shao Xin adalah Master Roh Sistem Makanan tipe tambahan, tentu saja dia tidak memiliki kekuatan untuk menghentikan mereka. Tentu saja, tidak ada yang berani menyinggung martabat guru. Tai Long memelototi Tang San, aku akan menunggumu setelah kelas. Tang San hanya mengangguk padanya, dan setelah meminta maaf kepada Shao Xin dia duduk kembali di sebelah Xiao Wu. Xiao Wu mendekati telinga Tang San, berbisik, sejak datang ke kelas ini Tai Long selalu menggodaku, tapi aku tidak peduli untuk memperhatikannya. Urutkan dia dengan benar hari ini jadi dia akan menang, jangan ganggu aku nanti. Tidak ada yang mengerti kekuatan Tang San lebih baik dari Xiao Wu,
awalnya dia bertarung dengan Tang San tanpa menggunakan roh. Mengenai kekuatan tempur jarak dekat Tang San, dia memiliki pemahaman yang sempurna. Apa itu kekuatan besar? Tanpa keterampilan itu tidak berguna. Dia menolak untuk mempertimbangkan bahwa Tai Long mampu mengalahkan Tang San. Tang San memandang Su Youwu dan mengangguk, baik. Sementara gangguan diselesaikan seperti ini, Tang San masih membangkitkan banyak minat siswa. Tidak hanya siswa laki-laki yang memusuhi dia, banyak siswa perempuan juga tertarik. Seorang pemuda remaja yang menjatuhkan kepala akademi, prospek masa depannya jelas sangat cerah. Sayangnya, Tang San dan Xiao Wu duduk paling jauh di depan, dan tatapan rahasia mereka tidak dapat menarik perhatian Tang San. Cao Xin terbatuk sekali, dan secara resmi memulai kelas. Topik hari ini adalah efek dari Master Spirit System makanan di medan perang. Seperti yang semua orang tahu, Master Spirit System makanan adalah yang terlemah di dunia Spirit Master, tetapi pada saat yang sama mereka adalah eksistensi yang tidak dapat diabaikan oleh Spirit Master. Dengan Spirit Master System makanan sebagai pendamping, kekuatan bertarung Anda akan meningkat secara substansial, terutama dalam hal kemampuan untuk terus bertarung. Selanjutnya, saya akan menyentuh semua efek Master Spirit System makanan di medan perang. Ceramah Cao Xin tidak hidup, dan di seluruh kelas satu-satunya sistem makanan Spirit Master adalah Oscar. Akibatnya, hanya dia yang mendengarkan dengan penuh minat, sementara semakin banyak yang tampak mengantuk. Tang San praktis sudah melupakan Tai Long. Dari waktu ke waktu dia dan Xiao Wu membisikkan sesuatu, yang bagi mereka hanyalah percakapan biasa. Tetapi di mata orang lain, suasana kecil yang manis itu bahkan lebih membangkitkan kecemburuan. Tang San mungkin sudah lupa, tapi Tai Long tidak. Dia sudah menyisihkan wajahnya untuk menggunakan kekuatannya untuk menyerang kelemahan lawan, dia tidak bisa kalah lagi. Kelas ini juga memberinya kesempatan untuk bersiap. Duduk terjauh di belakang, dia terus-menerus mengumpulkan kekuatan roh untuk menghilangkan racun dan memulihkan kekuatannya. Kurikulum akademi tidak keras, seperti kebanyakan akademi Spirit Master, kelas di pagi hari, dan di sore hari para siswa akan berkultivasi sendiri. Sangat cepat kelas pagi berakhir. G. Apa yang akan kita makan? Ada banyak hal lezat di kota surga Dou, bagaimana kalau kita jalan-jalan di sore hari? Melihat tatapan bersemangat Xiao Wu, Tang San tersenyum tipis. Mengangguk, dia berkata, baiklah, kalau begitu kita akan jalan-jalan. Aku tidak tahu apakah Fatih dan Oscar ingin pergi. Xiao Wu mendengus, berkata, jangan repot-repot dengan mereka, ayo kita berdua pergi. Mereka memiliki sesuatu untuk dilakukan. Orang gemuk itu, bahkan jika dia tidak memiliki ancaman api jahat, aku takut dia selera belum berubah. Paman sosis besar sangat vulgar, aku tidak ingin berjalan bersamanya. Xiao Wu tidak diam, dan Ma Hongjun dan Oscar keduanya mendengarnya di tempat mereka duduk tidak jauh. Oscar dengan sedih berkata, Xiao Wu, bahkan jika Anda takut kami akan mengganggu dunia kecil Anda, masih tidak perlu mencemooh saya. Saya sangat tampan dan alami, berprestasi dan elegan, pilar batu giok menghadap angin, bagaimana saya bisa menjadi vulgar? Xiao Wu menjulurkan lidahnya ke Oscar, kamu membaca mantra rohmu itu dengan keras, lalu minta komentar orang-orang. Ini, ketika berbicara tentang mantra rohnya, Oscar agak tidak berdaya. Dia terus-menerus mengejar Ning Rongrong, tetapi dia selama ini menjaga jarak, tidak setuju atau menolak, setiap hari meningkatkan atau menghancurkan harapannya. Setelah datang untuk belajar di sini, ada banyak siswa dengan penampilan dan sosok yang baik di kelas. Dengan penampilannya, menarik perhatian bukanlah masalah. Tetapi poin kuncinya adalah bahwa semua orang di sini adalah Master Roh, dan tidak mungkin untuk menghindari membandingkan catatan. Setelah gadis-gadis itu mendengar mantra roh vulgarnya, mereka segera menjauhkan diri darinya, dan tidak ada yang akan menyentuh sosis besarnya. Sebenarnya Dai Mubai yang sangat populer, menerima lusinan surat cinta, tidak hanya dari kelas lanjutan, tetapi juga banyak dari kelas lain. Bahkan jika dia tidak setampan Oscar, pesona mata jahatnya yang tampak menembus hati dan jiwa orang, serta kejantanannya yang murni, secara alami membuatnya menjadi pusat perhatian para gadis. Sayangnya, sejak bertemu Zuzu King, Dai Mubai tampaknya telah benar-benar mengubah sifatnya, dan tanpa waktu untuk bersembunyi dari bunga-bunga ini, dia juga tidak berani memprovokasi mereka. Ini juga merupakan alasan utama mengapa sikap Zuzu King terhadapnya sedikit meningkat. Pada saat ini suara yang tidak harmonis bergema sekali lagi,
Tang San, ikuti aku. Tai Long telah membawa beberapa pengikut, menunjuk ke Tang San lalu keluar sebelum berbalik untuk pergi. Bahkan Ma Hongjun agak tidak tahan dengan ini, orang ini masih belum selesai. Kakak ketiga, apakah Anda ingin saya membantu mengatasinya? Itu memalukan untuk tetap diam setelah menerima hadiah, dan meskipun sifat Fatih adalah untuk melarikan diri, Coxcomb Phoenix Sunflower Tang San telah menyelamatkan hidupnya. Meskipun ini bukan sesuatu yang Fatih akan bicarakan, itu masih terukir dalam di hatinya. Selain keakraban dasar, dia masih memiliki rasa hormat khusus untuk Tang San. Bentuk sapaannya juga benar-benar berubah dari San kecil menjadi saudara ketiga. Tidak perlu, aku akan pergi sendiri. Saat berbicara, Tang San dan Xiao Wu berjalan keluar. Kelompok Tai Long langsung menuju ke hutan di belakang blok pengajaran sebelum berhenti. Seragam sekolah Tai Long telah terkorosi oleh jaring laba-laba Tang San, dan sekarang dia merobeknya begitu saja, memperlihatkan otot-otot yang sangat sempurna. Kedua tangan mengendur lalu mengencang, tulang-tulang mengeluarkan gigi sakit retak. Suasana hati Tang San baru-baru ini agak buruk, dan serangkaian provokasi Tai Long membuatnya sedikit tidak sabar. Tanpa berbicara, dia berjalan langsung menuju Tai Long. Ayo mulai. Saat berbicara, Tang San tiba-tiba mempercepat, bergegas ke depan, sudah tiba di depan Tai Long. Pengalaman pertempuran Tai Long jelas sangat melimpah, dan tanpa panik dia mengangkat tangan kirinya untuk melindungi dadanya, sementara tinju kanannya menyerang dengan suara siulan. Tang San tidak menghindari serangan Tai Long. Mengangkat tangan kirinya, dia menandingi lawan dengan tinju kanannya sendiri, membuat setengah berbelok ke kiri pada saat yang sama saat dia melangkah maju, dia membanting bahu kanannya ke perut Tai Long. Kaki kanannya juga masuk ke tempatnya, dan dengan tangan kanannya mendorong ke depan, itu adalah jendela pembukaan standar untuk bulan purnama. Tai Long hanya merasakan tinjunya berayun di udara kosong, kekuatan di baliknya memudar, segera diikuti oleh kekuatan besar di dadanya. Dia tersandung, dan terbang tanpa daya. Bang, tubuh besar Tai Long terbang beberapa meter sebelum akhirnya mendarat di rumput perak biru di dalam hutan. Yakin, Tang San berdiri di sana dengan tangan di belakang punggungnya. Meskipun dia masih muda, berdiri di sana sekarang dia masih memberi kesan agung. Tidak akan menerimanya. Tai Long meraung, dengan keras menembak dari tanah dan menyerang Tang San seperti batu raksasa. Alis Tang San berkerut, kalau begitu aku akan memukulmu sampai kamu melakukannya. 10 menit kemudian Xiao Wu memimpin jalan keluar dari hutan. Sambil berjalan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, meskipun Tai Long itu agak merepotkan, dia benar-benar dapat menerima pukulan. Dia benar-benar terus berdiri bahkan setelah dilempar 100 kali. Dia juga memiliki karakter yang sangat ulet. Tang San mengikuti di belakang Xiao Wu keluar dari hutan, jika saya tidak melumpuhkan persendiannya, saya tidak tahu berapa lama dia akan terus melakukannya. Tai Long pada dasarnya tidak memiliki peluang sebelum langkah membingungkan bayangan hantu Tang San dan mengontrol derek menangkap naga. Dia memang jauh lebih kuat secara fisik daripada Tang San, tetapi tanpa kesempatan untuk menggunakannya, dia sepenuhnya berada di bawah belas kasihan Tang San. Pada akhirnya Tang San tidak punya pilihan selain menggunakan teknik menahan untuk menonaktifkan sendi keempat anggota tubuhnya untuk mengakhiri pertarungan. Xiao Wu menarik tangan Tang San, ayo pergi, kita pergi makan. Tang San mengangguk, tatapannya pada Xiao Wu agak linglung. Apa, kamu tidak mengenaliku? Xiao Wu tersenyum. Tang San buru-buru menggelengkan kepalanya, menutupi rasa malunya, ayo pergi. Hari ini kamu memutuskan kemana kamu ingin pergi dan aku akan menemanimu. Akademi benar-benar ditempatkan dengan nyaman di kota, melangkah keluar dari gerbang besar adalah jalan yang luas. Heavendow City memang layak menjadi ibu kota Heavendow Empire, jalanannya luas dan bersih, dan tokonya berlimpah. Aliran tak berujung orang yang sibuk dengan aktivitas mengalir. Sebagai akibat dari penundaan dengan Tai Long, ketika Tang San dan Xiao Wu memasuki beberapa restoran, mereka menemukan bahwa semuanya sudah penuh. Tanpa sadar mereka menuju ke pusat kota. Apakah ada tempat di sana? Xiao Wu bertanya sambil menunjuk ke sebuah bangunan kubah tidak jauh di depan. Bangunan itu tampak cukup aneh. Itu bulat sempurna, seperti setengah bola naik dari tanah. Di atas tidak ada tanda tertulis, hanya pola palu. Hati Tang San berkedut, segera mengingat apa yang dikatakan Grandmaster. Palu itu tidak mungkin palu tempa yang melambangkan pandai besi, itu sepertinya rumah lelang. Simbol di atas seharusnya palu lelang.
Mata Xiao Wu berbinar, rumah lelang. Bisakah kita melihatnya? Aku ingat Grandmaster berkata bahwa hanya 2 ibu kota kekaisaran besar yang memiliki lelang dengan standar tertinggi, bahkan menjual tulang roh. Tang San tahu tentang rumah lelang itu secara alami karena tulang roh. Itu adalah harta yang dirindukan Grandmaster. Dalam beberapa hal, selama mereka memiliki kekuatan roh yang cukup, hampir semua guru roh dapat memperoleh cincin roh, hanya kualitasnya yang mungkin berbeda. Tapi tulang roh berbeda. Kelangkaan tulang roh membuat mereka menjadi domain eksklusif dari sejumlah kecil Spirit Masters. Siapapun yang memiliki tulang roh akan berusaha menutupinya, agar orang lain tidak mengetahuinya. Karena peristiwa di mana tulang roh menyebabkan pertumpahan darah terlalu banyak untuk dihitung. Bahkan tulang roh yang paling umum bisa dijual dengan harga setinggi langit. Meskipun aula roh dengan jelas melarang Master Roh berburu binatang roh untuk tulang roh, masih ada banyak guru roh yang terlalu percaya diri yang mengambil kesempatan karena putus asa. Tentu saja, sangat sedikit yang akan berpisah dengan tulang roh mereka, dan sebagian besar mereka ditukar dengan yang lain. Ditukar dengan tulang roh yang lebih cocok atau mungkin harta berharga. Tang San juga tertarik dengan rumah lelang. Xiao Wu, ayo cari makan dulu. Kita lihat nanti. Berbicara tentang makanan, Xiao Wu tidak bisa menahan amarahnya. Itu semua karena orang Tai Long yang menahan kami sehingga toko-toko kecil yang lezat di luar akademi semuanya terisi. Restoran-restoran ini semuanya memiliki bisnis yang terlalu bagus, tidak ada bahkan ruang untuk duduk. Tang San mengangkat bahu tanpa daya, kita tidak bisa pergi ke rumah lelang dengan lapar. Di kota surga Dou yang agung ini pasti ada tempat untuk makan. Xiao Wu tiba-tiba tersenyum, lihat ke sana. Mereka menjual makanan cepat saji. Kita akan makan sedikit. Tang San mengikuti jari Xiao Wu dan melihat seorang lelaki tua mendorong gerobak makanan. Di gerobak ada beberapa wajan, dan di sampingnya ada keranjang bambu dengan tutup untuk menghangatkannya. Bos, apa yang kamu miliki? Xiao Wu bangkit untuk bertanya. Orang tua itu segera tersenyum melihat Xiao Wu yang menggemaskan, nona kecil, makanan. Kotak saya benar-benar enak. Bisnis hari ini cukup bagus, tidak banyak yang tersisa. Saya akan membuatnya murah untuk Anda. 2 koin roh tembaga untuk 1 sudah cukup. Bagaimana? Terima kasih. Xiao Wu dengan cepat mengeluarkan 4 koin roh tembaga dari dadanya. Aku mau 2. Ayo makan dengan cepat. Bos menemukan beberapa tutup, 2 pedas dan 2 polos, diatur dengan sangat baik. Di dalam keranjang bambu itu ada roti kukus besar berwarna putih salju, dan meskipun tidak lagi panas, roti itu masih hangat. Xiao Wu pertama-tama mengulurkan roti kukus untuk Tang San sebelum mengambil satu untuk dirinya sendiri, mengambil piring yang disodorkan lelaki tua itu, makan dengan suapan besar. Meskipun ini hanya makanan murah untuk dibawa pulang, dia tetap makan dengan gembira. Tang San berdiri di sebelah Xiao Wu, makan bersamanya. Melihat wajah Xiao Wu yang menyenangkan, untuk sesaat dia tidak bisa menahan perasaan sedikit konyol. Xiao Wu dari waktu ke waktu akan mengambil daging dari makanannya sendiri dan meletakkannya di mangkuk Tang San, dirinya hanya makan beberapa sayuran dan sisa daging. Xiao Wu, kamu juga makan. Xiao Wu tersenyum, aku tidak makan terlalu banyak. Selain itu, saat tubuhmu tumbuh, Grandmaster berkata bahwa kalian perlu makan lebih banyak daging. Kalau tidak, kamu tidak akan memiliki kekuatan. Kata-kata sederhana menghantam dengan kuat di titik terlembut di hati Tang San. Dalam sekejap kebingungan dan kebingungan beberapa hari terakhir tampaknya terlempar, dan Tang San berdiri di sana dengan bodoh menatap Xiao Wu, pancaran yang agak aneh di matanya. Ada apa denganmu? Mengapa kamu terganggu beberapa hari terakhir ini? Apakah kamu sakit? Xiao Wu mengangkat tangannya untuk merasakan dahi Tang San. Tang San meletakkan roti kukus dan menggenggam tangan Xiao Wu, dalam sekejap pemahaman barusan dia tiba-tiba menyadari. Melihat wajah imut Xiao Wu yang khawatir di depannya, Tang San merasakan darah panas mendidih di hatinya. Xiao Wu, apapun yang terjadi, aku akan selalu melindungimu di sisimu seperti sekarang, kamu akan selamanya menjadi Xiao Wu yang paling kusayangi. Petik 2. Xiao Wu menatap kosong. Meskipun dia tidak mengerti mengapa Tang San mengatakan ini sekarang, hatinya masih hangat, dan dengan senyum manis berkata, aku tahu kamu yang terbaik untukku. Makanlah dengan cepat. Kalau tidak, itu akan menjadi dingin. Tang San mengambil roti kukus sekali lagi. Mungkin karena melepas simpul di hatinya, nafsu makannya tiba-tiba menjadi kuat,
memakan roti kukus dan piring dalam suap besar, wajahnya sekali lagi dipenuhi dengan senyum kebiasaannya. Orang tua itu sebelumnya telah melihat Tang San dan Xiao Wu sebagai anak-anak, dan percaya bahwa mereka tidak akan bisa makan banyak sehingga diberi harga yang murah. Tetapi melihat Tang San makan lebih banyak dan lebih banyak, dia tidak bisa menahan diri untuk mengerutkan kening karena khawatir. Penjual gaya prasmanan bertemu raja perut yang hebat, itu adalah tragedi baginya. Tang San makan sampai meledak sebelum menyelesaikan makan. Bos, terima kasih. Makananmu enak. Tang San mengangguk sangat sopan kepada bos, dan dengan jentikan pergelangan tangannya, koin roh perak mendarat di konter. Anak muda, apa ini? Bos menatap kosong, dan buru-buru memanggil Tang San dan Xiao Wu yang sudah pergi. Tang San menoleh dan tersenyum, itu yang pantas kamu dapatkan. Mengatakan ini, dia menarik Xiao Wu pergi dengan langkah besar. Baginya, ini tidak sesederhana makan siang. Xiao Wu merasakan tangan Tang San mencengkeram tangannya dengan erat, dan ekspresi tersenyum di wajahnya tampaknya telah pulih seperti biasa. Dia selalu cerdik, dan tanpa bertanya apapun menuju ke rumah lelang dengan suasana hati yang gembira. Ketika mereka mendekat, mereka benar-benar dapat menghargai skala bangunan bundar. Menurut perkiraan Tang San, setengah bola yang tumbuh dari tanah ini memiliki diameter setidaknya 500 meter, dan tingginya 80 meter pada puncaknya. Meskipun itu lebih rendah dari arena roh agung yang pernah dia lihat sebelumnya, dia tahu bahwa tempat ini hanyalah sebuah rumah lelang dan tidak membutuhkan ruang untuk penonton. Selain itu, ini adalah ibu kota kekaisaran surga Dou, dan setiap tempat tanah bernilai emas. Dari sini dapat terlihat dengan jelas betapa pentingnya posisi rumah lelang di kota surga Dou, dan seberapa dalam latar belakangnya. Pintu masuk rumah lelang berbentuk setengah lingkaran, dan sama seperti rumah lelang itu sendiri berwarna putih susu. Di depan pintu berdiri 4 wanita muda jangkung. Para wanita muda ini jelas telah melewati seleksi yang ketat. Tidak hanya tingginya sekitar 1,75 meter, sosok mereka berbentuk sangat baik, dan tanpa perlu menyebutkan penampilan cantik mereka memiliki daya tarik seks yang besar. Mereka muncul paling banyak 20 tahun. Mereka mengenakan gaun panjang yang bahkan menutupi lengan mereka, tanpa memperlihatkan kulit apapun. Tapi gaun-gaun itu sangat pas, banyak menggambar garis lekuk indah mereka. Gaun putih salju disulam dengan desain perak yang samar-samar menyerupai kata-kata, tetapi baik Tang San maupun Xiao Wu tidak bisa melihatnya. Keempat wanita muda semuanya bergerak secara identik, dengan kedua tangan terangkat ke depan dan tersenyum, dan meskipun senyumnya profesional, mereka masih dengan mudah memberi kesan yang baik kepada orang-orang.